halo, selamat malam semuanya. Nah, ini dia orangnya. Mana dia, Bung Selamat Kosta? malam. Ini dia, Bung Selamat Kosta. malam Bu, dan selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya, Shalom Bung Kosta. Terima kasih sudah hadir di Fakta Israel. Terima kasih Bung banyak. Kosta. Ini mendadak ya, Bung Kosta. Ya, jadi Bapak Ibu, ini tamu spesial kita. Dan Bung Kosta saat ini sudah bekerja di Israel selama berapa lama, Bung Kosta? Sudah 4 tahun sekarang. Sudah 4 tahun. Wow, keren sekali ya. Kita acungkan jempol dulu ya buat Bung Kosta ya. Salut, mantap. Ya, Terima kasih. Nah, ini menarik ya. Mungkin Bung Kosta bisa cerita dulu apa kabar ini selama 2 pekan terakhir di Israel. Kita tahu ada konflik ya. Nah, Bung Kosta ini posisinya di mana? Terus terdampak nggak dengan konflik tersebut? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Monik yang sudah menyediakan platform untuk kita semua untuk bisa berbagi fakta dan juga kenyataan yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya orang lihat dari TV atau dari newspaper tentang semua yang ada, tetapi orang bisa mendengar langsung cerita dari bagaimana kita bisa mengungkapkan fakta yang harus ada. Oke, jadi pertama-tama nama saya Kosta. Saya dari Indonesia Timur, tepatnya di NTT, dan saya sudah di sini sudah 4 tahun lamanya di Israel, dan kebetulan saya dengan tim teman-teman pelajar dari Indonesia juga, dan kami tinggalnya di bagian selatan Israel, tepatnya di Padang Gurun Arafah. Itu berada di tengah-tengah antara Laut Mati di sebelah utara dan Laut Merah di sebelah selatan. Jadi tempatnya kami di situ. Dari kami kebanyakan pelajar-pelajar ini, kami bergerak di bidang pertanian. Kami ingin mengeksplor, mempelajari tentang bidang pertanian dan bagaimana orang Israel itu menggunakan teknologi di dalam bidang pertanian itu untuk memajukan mereka punya sektor pertanian itu sendiri. Terus mengenai pertanyaan yang tadi, dalam beberapa minggu belakangan yang memanas, yang akhirnya memicu banyak sekali diskusi antara orang-orang yang berada di negara kita atau masyarakat di negara kita tentang mana yang menyerang duluan, mana yang bertahan, dan mana yang korbannya banyak, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada banyak juga berita-berita yang simpang siur, yang bahkan tidak sama sekali beracu pada fakta yang ada. Sementara kalau untuk terdampak, puji Tuhan kami sampai sekarang di daerah kami itu sangat aman. Kami jauh dari kota-kota yang menjadi sasaran utama dari serangan roket Hamas, sehingga sampai sejauh ini, sampai sekarang pun kami masih dalam kondisi aman. Semua teman-teman itu dalam kondisi yang aman. Kami masih melakukan kegiatan kami dengan biasanya, seperti biasanya, hari demi hari kami melakukan kegiatannya. Terus kota yang paling terdekat dengan tempat kami itu adalah kota Beersheba. Itu juga menjadi sasaran roket Hamas waktu itu. Dan beberapa kali sasaran roket Hamas itu ke Beersheba yang menjadi tempat terdekat kami. Dan beberapa teman juga itu sempat pergi ke rumah sakit untuk tes swab, tes PCR, itu sempat terdampak juga, menjadi pada waktu itu bertepatan dengan mereka mengirim roketnya ke Beersheba. Tetapi puji Tuhan mereka semua tidak apa-apa. Mereka sempat berlindung di bomb shelter atau di bunker, tempat perlindungan untuk tempat perlindungan yang aman untuk jauh dari roket itu. Jadi mereka sempat di situ, tetapi akhirnya mereka juga, puji Tuhan, mereka semua selamat. Mereka semua tidak ada kekurangan apapun, sehingga mereka kembali ke Arafah dengan selamat. Ya, sampai situ dulu ya. Saya mau share screen, mau kasih lihat posisi antara yang tadi Kosta bilang, Arafah dan Beersheba ya. Saya share screen dulu Bapak Ibu supaya bisa kelihatan. Ini dia ya, share. Sorry. Share. Saya mau share screen-nya yang
Ya, ini dia Bapak Ibu, kelihatan ya. Jadi Beersheba yang menjadi sasaran rudal Hamas yang tadi dikatakan oleh Costa, adanya di sini. Dan tempat Costa tinggal itu di sini, Aikat. Betul ya Costa ya? Ya, betul Kurang sekali, lebih betul seperti sekali. ini Betul ya. sekali. Nah, Gaza rudalnya tuh dari sini Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan dari sini hanya 1 jam 46 menit kalau naik mobil ya, 137 Ya, kilo. betul sekali. Nah, ini bisa sampailah di ICAT. Nah, jadi tidak, puji Tuhan ya, tidak kena dan sempat merasakan berarti masuk ke shelter ya, Costa ya. Iya, Pada betul saat sekali, Bu. ada Dan udara. bagaimana merasakan berada di dalam shelter itu sendiri. Iya. Nah, mungkin apa yang selama ini ya, Costa mungkin beberapa kali atau apakah sering mengalami hal-hal emergensi seperti itu, bahaya seperti ini selama 4 tahun tinggal di Israel? Selama 4 tahun saya di sini, itu yang paling berat itu yang kemarin, yang minggu-minggu yang kemarin itu. Tapi sebelum-sebelumnya juga memang ada di tahun, kalau saya tidak salah itu tahun 2018 itu sempat ada ketegangan kecil, itu juga sempat terjadi, tetapi itu cuman kecil-kecil saja, tidak seperti biasanya, tidak seperti yang minggu kemarin ini. Dan yang paling berat itu yang minggu kemarin ini karena jumlah roket itu terlalu banyak ya. Kalau bisa dilihat di televisi dan lain sebagainya, di berita yang ada itu bahkan rudal-rudal bahkan berterbangan di udara, saling menyerang satu dengan yang lain. Artinya rudal dari Hamas datang terus di-attack balik atau diserang, diputuskan oleh Iron Dome dari Israel itu sendiri. Jadi untuk yang paling berat itu yang beberapa minggu belakangan yang terjadi itu, tetapi untuk minggu-minggu sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu tidak separah ini. Tidak Makanya parah. yang ini yang saya rasakan yang paling parah ini. Nah, Costa sudah 4 tahun tinggal di Israel. Kesan pertama waktu ke Israel seperti apa? Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Karena apa? Karena waktu pertama kali saya ke sini juga, saya tiba di sini, itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan oleh teman-teman saya orang Israel, orang Yahudi itu sendiri. Jadi mereka ingin tahu apa sih rasanya kalau orang Indonesia itu datang ke Israel. Jadi waktu saya tiba di sini, itu kebetulan saya di tempat pengepakan untuk saya prakteknya di pengepakan kurma dan juga paprika. Jadi komoditas produk yang dihasilkan di tempat pengepakan itu adalah kurma dan juga paprika. Jadi teman-teman saya yang saya kerjasama dengan mereka itu orang-orang Yahudi itu, mereka bertanya, bagaimana sih rasanya kamu orang Indonesia datang ke sini? Saya bilang kalau saya pribadi itu yang pastinya orang tua saya memberikan kebebasan karena orang tua saya itu keluarga yang dari keluarga yang liberal, artinya pilihan apapun anaknya itu mereka selalu mendukung. Jadi tidak ada yang terlalu apa dan lain sebagainya, tetapi yang datang paling ekstrim itu justru dari lingkungan. Karena apa? Karena saya dari Indonesia, terus teman-teman dengan beragama lain juga ada di situ, dan saya punya sahabat-sahabat juga banyak dari situ. Jadi mereka yang bertanya-tanya kenapa seperti itu. Tapi saya berikan jawaban kepada teman-teman saya orang Israel itu, saya bilang begini, bagi saya ini adalah tanah perjanjian kami orang Kristen. Untuk itu saya tidak pernah merasa ragu meskipun orang lain bilang di sana ada perang, di sana ada serangan antara Palestina dan juga Israel. Itu bahkan tidak menghalangi niat saya untuk saya datang ke sini untuk mengunjungi tempat yang dijanjikan oleh Yesus yang dijanjikan Allah kepada kami orang Kristen. Jadi saya dengan bangga saya bilang, kalau seandainya kalau Tuhan menyatakan bahwa tempat kamu di sana, maka kamu akan di sana. Jadi saya datang dengan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati untuk datang ke sini dan menjalani hari-hari saya di sini. Jadi saya juga bekerja dengan mereka, menikmati hari-hari dengan mereka, hidup berdampingan dengan mereka. Semuanya itu bahkan seperti apa ya, orang akan berpikir, loh kok ini
lebih kayak rasanya kayak Bebas lebih sendiri. aman dibandingkan saya hidup di Indonesia ya. Bukan Iya. artinya saya menganggap bahwa negara saya tidak aman, bukan. Tetapi itulah yang saya rasakan. Artinya di sini tingkat keamanan kehidupan orang-orang sini itu kayak wow, tentram sekali hatinya untuk dan damai sekali hatinya untuk tinggal berdampingan dengan mereka di sini. Iya. Berarti secara tidak langsung Kosta bisa merasakan justru sebagai orang asing malah tidak perlu was-was begitu ya Kosta ya? Iya. Iya, justru itu yang sangat saya rasakan. Bahkan belakangan ini ada serangan rudal yang begitu banyak, hampir kayaknya 3.000 atau hampir 3.000 itu. Bahkan tidak terlalu saya rasakan bahwa ancaman yang terlalu besar, karena bahkan orang-orang di sini itu mereka mempersiapkan segala sesuatu itu sudah dari jauh-jauh hari sebelum itu terjadi. Jadi mereka ada tempat untuk berlindung diri, mereka ada tempat untuk mengarahkan kita harus kemana untuk berlindung. Jadi semuanya itu sudah ada alurnya masing-masing. Terus orang di sini pun tidak pernah bilang panik dan lain sebagainya. Meskipun orang di bagian sana mereka ada sementara menghadapi serangan roket, tetapi orang-orang di bagian sini mereka tahu bahwa ada orang yang mengurusi itu. Jadi mereka tidak pernah berpikir itu, mereka bahkan bekerja sesuai dengan jalur mereka. Oh, jadi selama ada serangan pun tetap bekerja ya, Kosta? Kami tetap melakukan kegiatan kami seperti biasanya. Oke, ada orang-orang. Nah, orang-orang Israel sendiri pas tahu Kosta dari Indonesia, mereka gimana? Apakah mereka, aduh saya pingin banget ke Indonesia, aduh saya senang sekali dengan apalah, komodo mungkin gitu ya. Gimana Kosta? Iya, jadi ini juga menarik ya, karena waktu mereka tahu kami ada orang Indonesia di Israel, itu mereka bilang, waduh, kamu itu tinggal di tanah yang kayak surga loh. Iya. Kamu itu berasal dari tempat yang cantik, yang bagus. Kenapa kamu mau memilih untuk datang tinggal di padang gurun di Israel yang begini kecil? Saya bilang masing-masing orang punya jalan pemikirannya masing-masing. Dan sejauh ini saya tinggal di sini, saya merasa aman. Mungkin teman-teman ingin melihat pantai karena mungkin teman-teman jarang melihat pantai yang indah. Mungkin teman-teman ingin melihat bukit-bukit yang berjejeran indah. Mungkin teman-teman tapi bagi saya karena saya lahir di sana, saya tahu itu sudah menjadi hal biasa buat saya. Sementara kalau di sini itu menjadi sesuatu yang baru buat saya. Jadi mungkin kita artinya berbeda. Mereka terlahir di sini dan mereka sudah terbiasa dengan kondisi di sini. Sementara saya terlahir di Indonesia dengan terbiasa dengan kondisi Indonesia. Makanya itu yang akhirnya jadi jadi seru untuk diperbincangkan. Oke. Nah, selama tinggal apa saja yang Kosta rasakan kendalanya? Ada kendala tidak? Kalau di sini seperti tadi yang saya sudah katakan ya Bu Monik, ini di sini orang sudah mempersiapkan segala sesuatu itu jauh sebelumnya. Jadi kalau untuk kendala sih mungkin hanya soal kayak iklim, soal cuaca, karena di sini cuacanya ekstrim ya Bu. Jadi kalau di padang gurun itu kita kalau di musim dingin itu dia dingin sekali. Bahkan dia turun sampai bisa menyentuh 0 derajat. Selamatkan bukan mengakui aku Kurios, tapi mengakui Kurios, mengakui Yesus adalah Kurios. Masuk ayat 9. Maaf Bapak Ibu, tolong di-mute dulu ya biar Kostanya bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, tolong di-mute semua. Silakan Kosta diulang, mungkin kendala yang saya maksud apakah bahasa terima kasih Bapak Ibu. Bahasa mungkin selain tadi ya cuaca. Oke, jadi cuaca tadi saya lanjutkan dulu yang cuaca. Kalau musim dingin itu dia bisa turun dingin betul sampai bisa menyentuh 0 derajat. Sementara kalau dia panas, itu dia panas sekali sampai bisa menyentuh 50 derajat Celcius. Itu di luar sama sekali kita kulit orang Indonesia itu tidak bisa menyentuh. Bahkan kita mau rasa keluar saja itu kayak panasnya minta ampun. Jadi itu. Terus kalau bahasa rata-rata orang di sini itu pasif English ya. Artinya mereka bisa mengerti kita bicara bahasa Inggris. Mereka karena pasif English, jadi apa yang kita bicarakan mungkin mereka bisa sangat mengerti, tetapi mereka ada yang tidak bisa membalas, ada yang bisa balas. Jadi kalau soal bahasa sih menurut saya tidak terlalu menjadi permasalahan. Karena kayaknya kalau orang menggunakan bahasa tubuh pun, kita bisa dengan cepat menangkap.
Oke. Jadi Kosta ngomong pakai bahasa apa nih kalau boleh tahu? Kalau di sini pakai bahasa Inggris, saya juga masih mencoba untuk mempelajari bahasa Hebrew, tapi cukup hanya sekedar sapaan-sapaan umum saja. Oke. Kalau untuk sapaan-sapaan atau pembicaraan-pembicaraan yang sudah mendetail, aduh, saya masih angkat tangan ini. Oke. Nah, Kosta, kamu sudah 4 tahun di Israel. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, Kosta sudah 4 tahun di Israel, sudah bekerja di sana, sudah hidup bersama orang-orang Israel, dan mungkin Kosta melihat nggak kalau di Israel itu sangat beragam, bukan hanya orang Yahudi. Pernah ketemu nggak dengan orang Arab atau orang Druze mungkin? Ini yang saya ingin sekali untuk ceritakan kepada orang-orang Indonesia. Okay. Karena apa? 4 tahun saya hidup di sini, berdampingan dengan orang-orang sini, di mana orang-orang di sini itu hidup berdampingan dalam damai. Mereka punya rasa toleransi antar umat beragama, itu perlu kita acungi jempol. Sangat-sangat, bahkan mungkin kebanyakan orang-orang yang berpikir bahwa di Israel itu cuman orang Yahudi dan orang Kristen. Tetapi seharusnya yang mereka tidak tahu itu kalau di sini pun agama Islam itu adalah agama terbesar kedua. Dan orang-orang berdampingan itu dengan sangat damai. Mereka membiarkan orang lain untuk beribadat sesuai dengan tata cara agamanya. Mereka bahkan tidak pernah mengintervensi orang lain bahwa kamu harus mengikuti agama saya dan lain sebagainya. Jadi di sini ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Muslim, ada orang-orang Kristen, ada agama Druze, ada beberapa agama lain lagi yang masih banyak, seperti ada Bahai dan beberapa agama lainnya. Itu mereka bahkan hidup berdampingan dalam damai. Tidak merupakan tontonan yang biasa bagi orang di sini saat kita lewat terus orang dia bentangkan sajadahnya dan sholat, itu hal biasa. Kita lewat orang berdoa sesuai dengan ajaran agamanya Yahudi. Kita lewat lihat orang berdoa sesuai ajaran agamanya Kristen. Itu adalah sesuatu hal yang normal di sini. Tidak ada yang heran dengan itu. Jadi kalau orang lain berpikir bahwa Israel itu cuma orang Yahudi dan dia bagaimana dia mungkin keras dengan orang lain atau dia memaksakan ini dengan orang lain, tidak ada seperti itu. Orang Israel kita perlu acungi jempol untuk mereka punya toleransi antar umat beragama. Oke. Berarti jangan-jangan di Israel ada Pancasila ya, Kosta ya? Kami adalah anak-anak Indonesia yang bangga mengangkat Pancasila. Karena apa? Karena mereka juga beragam, mereka juga hidup beragam. Jadi mereka juga lihat kita punya simbol bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, itu pun ada di sini. Jadi mereka juga hidup berbeda-beda tetapi berada dalam satu negara. Sama kan dengan kita. Iya, betul. Mantap. Iya. Nah, sekarang Kosta mungkin nih masuk ke banyak pasti yang ingin tahu, Kosta kok bisa ya kerja di Israel. Nah, bisa nggak di-share bagaimana sih caranya gitu ya? Dan mungkin apakah bisa gitu ya orang-orang yang mendengar sekarang ini juga ikutan seperti Kosta untuk bekerja? Nah, itu pertanyaan saya. Oke, seperti yang tadi Ibu Monik sudah tunjukkan dalam petanya tadi, bahwa institut yang saya bernaung di bawahnya itu adalah ICAT. Saya pakai logonya di dada saya, itu ICAT, Arafah International Center for Agriculture Training. Jadi itu adalah ICAT. Saya bernaung di bawahnya, saya bekerja untuk ICAT sampai sekarang 4 tahun belakangan ini saya bekerja dengan ICAT. Jadi kalau untuk masalah mau bisa bekerja di sini, bagi saya itu tidak menjadi kendala ya, karena untuk di ICAT sendiri itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa agriculture training. Jadi itu berbasis pada dunia pertanian. Jadi orang-orang yang ke sini mau seperti saya tinggal berdampingan dengan orang sini, itu dia harus merupakan seorang sarjana pertanian. Karena apa? Karena kita punya training berdasarkan dengan ilmu pertanian, maka orang-orang yang datang ke sini pun harus
dari lulusan pertanian, dan tidak menutup kemungkinan mau siapa saja mereka bisa bergabung dengan kita. Mari kita bergabung untuk kita mempelajari dan memajukan pertanian Indonesia. Karena saya dari Indonesia Timur dengan kesenjangan yang cukup jauh antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, maka saya dengan bangga akan mengatakan bahwa saya ingin memajukan pertanian di Indonesia bagian timur. Wah, mantap. Nah, soal gaji mungkin nih, ada pertanyaan nih, gajinya gimana? Kalau saya pribadi, untuk masalah soal gaji, awal pertama saya datang itu saya tidak pernah berpikir sampai ke situ. Karena bagi saya, masalah uang dan juga ilmu pengetahuan itu adalah dua hal yang bertolak belakang ya. Meskipun kadang orang belajar untuk mendapatkan gaji, uang, dan lain sebagainya. Tetapi waktu motivasi saya datang ke sini waktu itu adalah untuk mempelajari dan mendalami ilmu pertanian saya sedalam-dalamnya. Untuk saya bisa mengimplementasikan dan memajukan sektor pertanian di daerah saya dan negara saya. Jadi, tapi kalau untuk berbicara soal gaji, uang yang didapatkan di sini sangat-sangat cukup, sangat-sangat cukup dengan mereka punya negara yang adalah sudah negara maju, bukan lagi negara berkembang seperti kita. Maka standar yang mereka gunakan adalah standar internasional dengan 8 jam training atau 8 jam bersama-sama dengan mereka, kerja bersama-sama dengan mereka, dan mereka bayarnya sesuai dengan standar internasional. Jadi kalau 8 jam dikali dengan standar internasional per jamnya berapa, maka itulah gaji yang teman-teman terima di sini. Oke, mantap. Nah, mungkin kita buka kesempatan buat penanya ya, ada yang mau bertanya di ruang Zoom, silakan. Nah, kalau yang nonton di YouTube, silakan kirim pertanyaan, tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Siapa yang mau bertanya di Zoom? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini ya, siapa ini yang raise hand? Opung JJ. Ya, silakan. 26. Ya, silakan. Bertanya singkat padat ya, Opung. Ya, selamat malam Mbak Moni, terima kasih ketemu lagi kita ini. Ya, silakan Opung. Bro Costa, Shalom. Yo, selamat malam Pak, Shalom Pak. Iya, ini saya jadi tertarik nih. Teman saya sepelayanan di daerah saya ini ada banyak orang-orang Kupang. Ya, kalau saya dengar cerita di Kupang itu kan mungkin kondisinya mirip-mirip lah di Padang Arapa lah ya kalau untuk bertani gitu ya. Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi saya mau nanya aja, jadi ini supaya nanti kalau Bung Costa pulang nanti ke kampung halaman, teman saya ini juga saya suruh pulang aja belajar sama Bung Costa nanti. Boleh, sangat-sangat boleh. Iya kan? Jadi pertanyaannya begini, kira-kira struktur tanah di sana itu di Padang Arapa itu mirip nggak dengan di Kupang gitu atau di NTT gitu. Terus kedua, apakah memungkinkan nanti mengembangkan agrikultur di NTT mirip-mirip dengan yang ada di Padang Arapa itu gitu. Itu aja mungkin pertanyaannya buat saya, Bung Costa. Terima kasih Bung Costa, salam. Terima kasih juga untuk Bu Moni. Ya, terima kasih Opung. Ya, silakan dijawab. Mungkin kalau ada foto juga boleh diperlihatkan, Costa. Silakan. Oke. Saya akan share. Coba saya share screen-nya. Ya. Kalau saya punya. Oke, saya lihat fotonya dulu. Ini adalah anak-anak Indonesia, anak-anak Indonesia yang luar biasa, yang menjadi anak-anak pilihan Tuhan untuk mendampingi, untuk mewakili Indonesia ya, untuk melihat dan berpraktek langsung di sini. Mungkin salah satunya saya tunjukkan adalah yang ini. Oke. Ini kalau Bapak Ibu mungkin bisa lihat atau mungkin kurang jelas fotonya, itu adalah foto dan Bapak Ibu bisa lihat di tanah yang mereka punya itu adalah pasir. Dan itu pasir sama sekali tidak punya unsur haranya di dalam.